Baik, teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Muhammad Taufik dalam agenda 3 di hari ketiga kali ini. Kita akan coba mereview pembelajaran agenda 3 terkait dengan Smart ASN maupun manajemen ASN. Nah, kita coba mulai dari manajemen ASN, teman-teman sekalian. Secara garis besar, pembelajaran terkait dengan manajemen ASN itu secara utuh termuat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, aspek apa saja yang perlu kita perhatikan dalam undang-undang tersebut? Yang pertama adalah aspek kedudukan dan juga atau posisi dari seorang ASN terhadap NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat secara utuh itu pada pasal 8 dan juga pasal 9 ayat A yang kurang lebih bunyinya adalah seorang ASN itu berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, dan yang paling penting di pasal 9 ayat 2 itu diterangkan bahwa seorang ASN harus jadi seseorang yang netral, artinya tidak terafiliasi di partai politik maupun tidak menunjukkan dukungan yang serius kepada partai politik tertentu, itu intinya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah aspek peran dari ASN yang termuat pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Apa saja peran ASN di situ? Jadi secara garis besar peran ASN dalam pasal 12 adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Kemudian aspek yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah fungsi dari ASN yang diatur pada pasal 10, di mana dinyatakan bahwa fungsi dari ASN ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat pemersatu bangsa, teman-teman sekalian. Nah, selain daripada itu, ada aspek lain yang perlu kita tarik nilainya dari undang-undang ini, yaitu soal hak dan kewajiban seorang ASN. Hak ASN dalam undang-undang ini itu diatur pada pasal 21 hingga pasal 23, sementara kewajiban ASN itu diatur dalam pasal 24 ayat 1. Lain daripada itu, teman-teman sekalian, yang paling penting juga tidak kalah pentingnya untuk diketahui oleh seorang ASN terkait dengan undang-undang ini adalah kode etik dan kode perilaku ASN yang termuat dalam pasal 4 ayat 2 yang dirumuskan dalam total 12 poin yang jadi bahan refleksi paling penting untuk seorang ASN ketika bekerja nantinya agar terhindar dari perilaku atau sikap yang berada di luar konteks kode etik maupun kode sikap perilaku seorang ASN. Nah, kemudian review yang kedua terkait dengan materi Smart ASN. Jadi secara umum teman-teman sekalian, Smart ASN pembelajarannya itu mengenai literasi digital, ya. Kenapa hal ini penting untuk diketahui seorang ASN? Jadi seorang ASN itu harus cakap bermedia sosial, kemudian harus cakap juga dalam melakukan transaksi-transaksi digital dan kegiatan-kegiatan lain yang menuntut kapabilitas dalam hal teknologi informasi. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang perkembangan atau transformasi digital itu sudah sangat pesat, terlebih lagi sudah diberikan atau sudah ada instruksi langsung dari Presiden RI kita terdahulu, dari Pak Joko Widodo, terkait dengan percepatan transformasi digital. Nah, untuk menjadi bagian seutuhnya dari percepatan transformasi digital, maka teman-teman sekalian sebagai seorang ASN itu wajib mengetahui terkait dengan 4 pilar transformasi digital. Apa saja itu? Yang pertama adalah etika digital yang memuat semua aturan terkait dengan tata krama berselancar di media sosial, kemudian bagaimana mengidentifikasi hoax dan juga tidak turut serta dalam menyebarkan ujaran kebencian. Kemudian pilar yang kedua yaitu digital safety atau keamanan digital, di mana seorang ASN itu dituntut punya kemampuan untuk memproteksi data dirinya sendiri dan juga data dari warga masyarakat sehingga terhindar dari kejahatan-kejahatan berbasis digital. Dan yang ketiga adalah digital culture atau budaya digital. Nah, teman-teman sekalian, menanamkan nilai-nilai
Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga nilai-nilai dari Undang-Undang Dasar di dalam setiap kegiatan digital yang dilakukan oleh seorang ASN itu adalah salah satu poin yang paling penting untuk ditransmisikan ke dalam kegiatan berselancar misalnya di dalam dunia maya. Nah, nilai-nilai ini tentunya akan membatasi lingkup kita sebagai seorang warga negara maupun seorang ASN untuk bertindak atau berperilaku di luar kode-kode etik yang sudah dijabarkan tadi di dalam review terkait dengan manajemen ASN. Kemudian pilar yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah digital skills atau keterampilan digital. Salah satu tuntutan terhadap ASN pada zaman sekarang adalah harus mampu menguasai teknik-teknik dasar terkait dengan bagaimana mencari atau menelusuri informasi yang benar di dalam sosial media ataupun di dunia internet. Kemudian bagaimana menggunakan search engine atau mesin pencari untuk menelusuri berita dan lain sebagainya. Dan bagaimana seorang ASN itu punya kapabilitas untuk memanfaatkan aplikasi komunikasi dan e-transaksi secara bertanggung jawab. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan dalam review kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.